warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Insya Allah kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama belajar di masa pandemi kali ini. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, pada kali ini kita akan mempelajari bab 5 dengan tema keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah di muka bumi ini salah satunya yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal tersebut termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolihan akhlak yang bagaimana yang diteladani oleh Nabi Muhammad, yaitu kita senantiasa menyayangi orang tua, guru, saudara, dan sesama manusia. Dan akhlak yang selanjutnya yaitu kita harus jujur baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW dikenal oleh banyak orang, kemudian mendapat julukan Al-Amin, yaitu yang dapat dipercaya. Dikarenakan Nabi Muhammad sejak kecil telah menjadi yatim piatu, dan beliau pun hingga masa sudah dewasanya dan hingga masa ketika menjadi Rasul tetap mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Kemudian Nabi Muhammad juga terkenal sebagai seorang yang jujur. Beliau pun diangkat menjadi Rasul dikarenakan beliau memiliki sikap jujur. Pada hal tersebut tercermin ketika masa usia remaja beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Hal tersebut, sikap jujur yang tercermin dari perilaku Nabi, yaitu ketika umur 35 tahun Nabi Muhammad bersama-sama dengan orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika memperbaiki Ka'bah maka akan diletakkan yaitu Hajar Aswad. Kemudian Rasulullah SAW memiliki inisiasi, yaitu meletakkan Hajar Aswad tersebut ke dalam selendang, kemudian setiap sisinya dipegang oleh suku Qabilah yang ada di Arab dan diketuai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Hajar Aswad pun diletakkan di ujung dari Ka'bah yang ada di Mekah. Dan juga beliau pun terkenal sebagai orang yang memiliki kasih sayang terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Dikarenakan pada zaman dahulu masyarakat Mekah itu sangat tidak menghargai anak perempuan. Tapi Nabi Muhammad pun sangat menyayangi anak-anaknya, seperti halnya anak beliau bernama Fatimah yang masih balita. Ketika itu Fatimah tawaf di Mekah dan digendonglah Fatimah oleh Nabi Muhammad. Maka ketika Fatimah telah dewasa dan dikaruniai anak yang bernama Hasan dan Husain, beliau pun tidak pernah menyakiti dan beliau sangat mengasih sayangi terhadap cucu-cucunya. Hal tersebut seperti yang beliau sabdakan, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Kepedulian Nabi Muhammad terhadap lingkungan pun tercermin dalam kepribadian beliau, yaitu Nabi Muhammad sangat hemat dalam menggunakan air. Dibuktikan ketika anjuran beliau agar tidak
berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Juga Nabi Muhammad mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nah, beliau pun ketika diminta untuk menjadi Rasulullah SAW oleh Allah sebagai utusan di muka bumi ini, beliau dianggap sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nah, beliaulah yang mengajarkan dasaran agama, yaitu tauhid, yaitu meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Beliau pun sangat menanamkan sikap persaudaraan, yaitu baik dari kaum pendatang ataupun muhajirin dan dengan kaum ansor, yaitu mereka yang menolong dan menciptakan daerah yang tertib dan aman. Kemudian setelah beliau wafat, maka digantikanlah oleh kekhalifahan, yaitu yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq nama aslinya yaitu Abdul Ka'bah, dan beliau kemudian diganti nama oleh Rasul yaitu dengan nama Abdullah. Nama lengkapnya Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Nah, beliau merupakan suku Taim yang merupakan suku yang melahirkan tokoh-tokoh terhormat. Nah, beliau pun dijuluki yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa As-Siddiq? Dikarenakan beliau sangat dipercayai oleh Rasulullah SAW. Nah, prestasi yang dicapai oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, pemberangkatan pasukan Usamah bin Zaid ke perbatasan Syria. Kemudian beliau perang melawan orang-orang yang murtad. Orang yang murtad yaitu orang yang keluar dari agama Islam, dan beliau memerangi orang yang tidak mau membayar zakat serta orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Seperti halnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi yaitu Tulaihah, Ikrimah, Musailamah, dan Aswad Ansi di Yaman. Kemudian beliau juga melakukan peperangan yaitu Yamamah. Perang Yamamah yaitu salah satunya yaitu perang memerangi orang yang mengaku sebagai nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzab. Dan juga beliau melakukan peperangan di wilayah timur yaitu Persia, Romawi, dan perang Yarmuk. Dan juga beliaulah salah satu orang yang menghimpun Al-Quran yaitu pada 12 Hijriah ataupun 633 Masehi. Nah, Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menghimpun Al-Quran dari pelepah kurma, kulit binatang, dan dari hafalan kaum muslimin. Nah, beliau ini yang salah satu orang yang menginisiasi untuk menghimpun Al-Quran ataupun mengumpulkan Al-Quran, dan kemudian ditulis di atas pelepah kurma, kulit binatang, dan kemudian dibukukan. Dan yang kedua yaitu kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab umurnya lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad, dan beliau pun dikenal sebagai orang yang sangat pemberani. Oleh karena itu beliau mendapatkan julukan singa padang pasir, dan juga beliau mendapat gelar Al-Faruq, yaitu tegas membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Beliau wafat pada usia 63 tahun dan memerintah selama 10 tahun 6 bulan. Dan beliau pun wafat dikarenakan beliau ditusuk dengan pedang oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah saat sholat subuh. Prestasi ataupun keberhasilan yang dicapai oleh Umar bin Khattab yaitu beliau mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia.
Kemudian beliau melakukan reformasi ataupun menggantikan secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah tahun 638. Beliau memulai proses kodifikasi hukum Islam. Beliau menyusun kalender Hijriah. Beliau mendirikan Baitul Mal serta beliau sudah memperluas kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, dan sebagian besar Persia dan Mesir. Kemudian kekhalifahan yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Beliau merupakan seorang saudagar kaya raya dan penulis wahyu yang terkenal. Nah, umur beliau yaitu 5 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Nah, beliau pun dikenal sebagai orang yang pendiam dan berbudi pekerti yang terpuji. Nah, beliau pun memiliki gelar yaitu julukan yaitu Ghaniyus Syakir, yaitu orang yang kaya raya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun menikah dengan putri Nabi yaitu Ruqayyah. Nah, setelah Ruqayyah wafat maka dinikahkan lagi dengan putri Nabi yang bernama Ummu Kulsum. Oleh karena itu beliau memiliki julukan Zunnurain, yaitu yang memiliki dua cahaya. Kenapa beliau memiliki dua cahaya? Yaitu karena kan beliau menikahi dua putri Nabi. Yang pertama yaitu Ruqayyah dan yang kedua yaitu Ummu Kulsum. Nah, dua-duanya merupakan putri Nabi Muhammad SAW. Jasa-jasa beliau yaitu beliau menyalin dan membukukan Al-Quran menjadi beberapa naskah. Nah, salah satu penyusun dari Al-Quran yaitu Zaid bin Sabit, yaitu menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut dengan mushaf. Nah, panitianya itu sejumlah 4 orang dan sebuah tetap berada di Madinah dan yang lainnya berada di Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Nah, semua naskah tersebut itu dinamai dengan mushaf. Kemudian jasa beliau yang kedua yaitu merenovasi Masjid Nabawi dan juga membentuk angkatan laut yang misinya salah satunya yaitu membawa misi dakwah Islam hingga ke daratan Eropa bahkan ke Indonesia, dan juga perluasan wilayah Islam sampai Azerbaijan dan Armenia. Dan yang khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rejab tahun ke-30 setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Fatimah binti Asad. Ibunya memberi nama Al-Haidarah yang berarti juga Asad ataupun singa. Kemudian ayahnya menggantinya dengan sebutan Ali. Nah, nama Ali bin Abi Thalib itu mengalami beberapa pergantian ya. Kemudian beliau dibesarkan dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW sehingga beliau masuk ke dalam agama Islam bersama Siti Khadijah. Dikarenakan keberanian beliau mendapatkan gelar yaitu singa Allah dan karamallahu wajhah, ataupun semoga Allah memuliakan wajahnya. Nah, beliau merupakan putra dari paman Nabi sekaligus sebagai menantu Nabi Muhammad SAW. Beliau pun masuk Islam di usia yang sangat muda dan beliau membantu perjuangan Nabi menyebarkan dakwahnya. Setelah 6 hari dari wafatnya Utsman bin Affan, beliau diangkat menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Beliau pun berjasa dalam mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dan membenahi keuangan negara yaitu Baitul Mal. Nah, prestasi-prestasi beliau pun sangatlah banyak sehingga kita sebagai seorang muslim setelah mendengar kisah dari keempat khalifah serta perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan ajaran tauhid,
kita harus meneladani beberapa sifat-sifat khulafa ar-rasyidin berikut, yaitu arif dan bijaksana, berwibawa dan disiplin, berilmu agama yang luas dan mendalam, serta berani bertindak dan berkemauan keras. Demikian yang dapat disampaikan dari penjelasan keteladanan Rasulullah dan para sahabatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.